Pemerintah resmi menaikkan gaji pegawai aparatur sipil negara atau ASN. Pemerintah resmi mencairkan rapelan dan menaikkan gaji pegawai aparatur sipil negara atau ASN dan pensiunan. Kenaikannya bervariasi. Pegawai ASN golongan 1 dan 2 naik kisaran 8%, golongan 3 naik 10%, dan golongan 4 naik 12%. Kenaikan gaji pegawai berlaku untuk semua ASN, baik yang bekerja di kantor pemerintahan, rumah sakit, hingga guru. Kenaikan gaji ASN mulai berlaku efektif pada tahun 2026 dan pencairan gaji dijadwalkan pada bulan depan melalui sistem rapel. Beliau menyatakan, para pegawai diimbau meningkatkan disiplin dan bertanggung jawab bekerja. Kenaikan gaji dan rapel ini bagian dari upaya pemerintah mensejahterakan para pegawai ASN dan para pensiunan. Juga kita pemerintah kota juga sudah tunjangan kinerjanya sudah luar biasa. Namun dia berharap ASN yang ada di Bandar Lampung harus terus bekerja, memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat dan juga informasi yang terbaik untuk masyarakat. Pembangunan terus kita bangun, SDM-nya juga kita bangun, dan juga perhatian khusus untuk masyarakat mengenai pendidikan, kesehatan, infrastruktur itu prioritas. Ya, terus sama ini juga, saya direkam. ASN di Bandar Lampung sebanyak 8.540 orang, kemudian 5.500 pegawai P3K, dan ditambah guru-guru yang diangkat sekolah. Total pegawai sebanyak 15.000 orang. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Saya sedang merencanakan juga bagaimana menaikkan gaji PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, prajurit TNI dan Polri, para hakim, serta para pensiunan dengan jumlah total mencapai 9,4 juta penerima. Dan itu tidak memanjakan. Itu tidak memanjakan. Daripada uang negara dicuri oleh makhluk-makhluk yang gak jelas itu. Berkali-kali saya kasih peringatan ya. Tapi mungkin orang Indonesia tuh kalau dikasih peringatan tuh masih nggak mempan. Kepentingan kita semua. Untuk kepentingan kita semua. Saya menjaga supaya orang tidak dipermalukan, tapi saya lihat banyak sekali mereka dikasih tanggung jawab oleh negara, menipu negara, bohong kepada atasan, mencuri uang rakyat, menganggap seenaknya. Tapi jangan khawatir, dengan yudikatif yang kuat, dengan penegak hukum yang kuat, saya percaya polisi akan bekerja dengan sebaik-baiknya. TNI mendukung, kejaksaan semua bekerja. Kita akan tertibkan negara ini. Kita akan bikin Indonesia berhasil. Bapak, Ibu, hentikan dulu apa yang sedang Anda lakukan. Rekening Anda mungkin sudah bertambah hari ini atau akan bertambah dalam beberapa hari ke depan. Bukan gaji rutin bulanan seperti biasanya, tapi sesuatu yang jauh lebih besar. Rapelan kenaikan gaji yang sudah ditunggu-tunggu bertahun-tahun. Pemerintah resmi mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025. Dan di dalamnya tersimpan kabar yang mengubah nasib jutaan ASN aktif, TNI, Polri, dan pensiunan di seluruh Indonesia. Tapi sebelum Anda senang terlalu cepat, ada hal-hal penting yang wajib Anda pahami. Karena kalau salah langkah, Anda bisa rugi sendiri. Tetap di sini, jangan kemana-mana. Karena semua informasinya akan kami bongkar habis dalam video ini. Latar belakang kenaikan gaji. Sebelum kita masuk ke angka-angka, mari kita pahami dulu. Mengapa rapelan ini terjadi? Mengapa ada selisih yang harus dibayar? Kita semua tahu bahwa selama beberapa tahun terakhir, isu kenaikan gaji ASN menjadi topik yang sangat panas diperbincangkan. Seiring meningkatnya inflasi dan harga kebutuhan pokok, para aparatur sipil negara yang selama ini bekerja melayani masyarakat di tengah pandemi, bencana, dan berbagai krisis dinilai layak mendapatkan penghargaan lebih. Anggota Komisi 11 DPR RI menyatakan bahwa ASN yang memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat patut mendapatkan kenaikan gaji.
Namun tentu saja pemerintah harus tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan negara APBN kita. Nah, setelah proses panjang di tingkat perencanaan, akhirnya pemerintah menetapkan kenaikan gaji ini secara resmi. Langkah ini bukan tiba-tiba. Ini adalah hasil dari koordinasi panjang antara Kementerian Keuangan, Kementerian Pan-RB, Bappenas, dan Presiden sendiri. Direktur Jenderal Anggaran Kemenko, Luki Alfirman, menyebutkan bahwa ada berbagai faktor yang harus dipertimbangkan sebelum kebijakan kenaikan gaji ini dieksekusi. Mulai dari kondisi fiskal, kapasitas APBN, hingga dampak terhadap inflasi dan daya beli masyarakat. Dan akhirnya, keputusan itu turun. Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar 55 triliun untuk pembayaran rapel bagi seluruh aparatur sipil negara, pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pensiunan ASN di seluruh Indonesia. 55 triliun. Ini bukan angka kecil Bapak Ibu, ini bukti serius pemerintah. Isi Perpres 79 tahun 2025. Sekarang mari kita bedah dokumen resminya. Peraturan Presiden nomor 79 tahun 2025 tentang pemutakhiran rencana kerja pemerintah tahun 2025 ini ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 30 Juni 2025. Dan sejak hari itu juga aturan ini mulai berlaku. Perpres ini sebenarnya merupakan pemutakhiran dari Perpres nomor 109 tahun 2024 yang disesuaikan dengan Undang-Undang nomor 62 tahun 2024 tentang APBN 2025. Artinya ini adalah penyesuaian resmi yang mengikat secara hukum. Perpres ini terdiri dari bagian utama dan lampiran yang sangat tebal, lebih dari 815 halaman. Di bagian utama tertuang kerangka umum pemutakhiran rencana kerja pemerintah. Tapi yang paling kita tunggu-tunggu justru ada di lampiran. Di lampiran, tepatnya pada halaman ketiga, tercantum 8 program hasil terbaik cepat yang menjadi prioritas nasional pemerintah. Dan inilah yang mengejutkan banyak orang, kenaikan gaji ASN masuk sebagai poin ke-6 dari 8 program tersebut. Bunyi poinnya, menaikkan gaji ASN terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh. Dan di poin yang sama disebutkan juga TNI dan Polri. Jadi sudah sangat jelas, ini bukan wacana, bukan rumor, bukan kabar angin dari grup WhatsApp, ini resmi, tersurat dalam peraturan presiden yang sudah diundangkan. Selain kenaikan gaji, Perpres 79 2025 juga mencantumkan program-program prioritas lain seperti makan siang bergizi gratis, program TBC, peningkatan lahan pertanian, sekolah unggul terintegrasi, kartu kesejahteraan, hingga pembangunan infrastruktur. Tapi yang paling relevan untuk kita hari ini ya, kenaikan gaji dan rapelannya. Siapa yang berhak menerima? Nah, sekarang pertanyaan paling penting. Siapa saja yang berhak menerima rapelan ini? Berdasarkan informasi yang tercantum dalam kebijakan ini dan pernyataan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, penerima rapel dibagi menjadi beberapa kelompok besar. Pertama, ASN pemerintah pusat. Ini mencakup seluruh pegawai negeri sipil yang bertugas di kementerian dan lembaga pemerintah pusat. Mulai dari staf biasa hingga pejabat eselon, termasuk di dalamnya guru PNS, dosen PNS di perguruan tinggi negeri, dokter dan tenaga kesehatan di rumah sakit pemerintah, serta penyuluh pertanian dan penyuluh lainnya. Kedua, ASN pemerintah daerah. PNS yang bertugas di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia. Ini jumlahnya sangat besar karena mencakup hampir semua daerah. Ketiga, anggota TNI dan Polri. Prajurit TNI dari seluruh matra, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan anggota Polri dari Sabang sampai Merauke. Keempat, dan ini yang paling ditunggu-tunggu, pensiunan ASN. Mereka yang sudah mengabdi puluhan tahun, kini memasuki masa pensiun. Mereka yang mengandalkan dana pensiun sebagai sumber utama penghidupan. Kelompok ini mendapat perhatian khusus dari pemerintah karena mayoritas penerimanya adalah lansia. Pemerintah sangat menyadari bahwa para pensiunan tidak boleh dibebani dengan proses yang melelahkan. Tidak perlu antre panjang, tidak perlu bolak-balik kantor, tidak perlu membawa map tebal berisi berkas-berkas. Prinsipnya adalah mudah, langsung, dan transparan. Dana rapel akan ditransfer langsung ke rekening yang selama ini digunakan untuk menerima gaji pensiun bulanan secara otomatis, tanpa pengajuan ulang, tanpa biaya tambahan. Bapak dan Ibu cukup mengecek saldo melalui ATM, SMS banking, atau aplikasi mobile banking. Sesederhana itu. Berapa besaran rapel?
Ini dia pertanyaan yang paling banyak ditanyakan. Berapa yang akan saya terima? Jawabannya berbeda-beda untuk setiap orang. Dan ini bukan kesalahan sistem, bukan ketidakadilan, bukan permainan angka. Ini memang sudah diatur berdasarkan beberapa faktor penting. Faktor pertama, gaji pokok terakhir. Besaran gaji pokok saat Anda masih aktif atau saat pensiun menjadi dasar perhitungan. Semakin tinggi gaji pokok, pembayaran belum juga masuk, padahal bisa jadi sistem masih berada dalam masa penyesuaian. Sekali lagi, ini tidak otomatis berarti uang hilang, melainkan masih ada proses teknis yang belum selesai. Setelah memahami 4 kemungkinan tadi, sekarang masuk ke bagian yang lebih penting lagi, yaitu langkah apa yang bisa dilakukan agar hak pensiun tetap lancar. Pertama, lakukan autentikasi secara rutin sesuai ketentuan. Jangan menunggu sampai ada masalah. Anggap saja ini sebagai bagian dari menjaga hak sendiri. Kedua, pastikan semua data diri benar dan terbaru. Jika pindah alamat, segera perbarui. Jika ada perubahan status keluarga yang penting untuk dicatat, segera urus. Jika ada koreksi nama atau tanggal lahir, jangan dianggap remeh. Ketiga, simpan semua dokumen penting di tempat yang aman dan mudah diketahui keluarga. SK pensiun, KTP, kartu keluarga, dan buku rekening sebaiknya tersusun rapi. Jika perlu, buat salinan dan simpan di map khusus. Keempat, segera hubungi pihak resmi jika ada kendala. Jangan hanya mengandalkan informasi dari media sosial atau grup percakapan. Dalam persoalan seperti ini, yang paling mengetahui status pencairan seseorang adalah pihak yang memang menangani sistem pembayaran tersebut. Kelima, bijaklah menerima informasi. Dalam urusan keuangan negara, tidak ada pembayaran yang dilakukan hanya karena kabarnya ramai dibicarakan. Semuanya harus punya dasar hukum dan keputusan resmi. Salah satu hal yang sering membuat orang salah paham adalah penggunaan istilah tidak dapat menerima rapel. Kalimat seperti ini kerap dipahami seolah-olah jika tidak diterima sekarang, maka selamanya tidak akan diterima. Padahal dalam banyak keadaan, yang dimaksud sebenarnya adalah belum dapat menerima pada waktu yang sama dengan penerima lainnya. Ini perbedaan yang sangat besar. Artinya lebih dekat kepada penundaan yang masih dapat diperbaiki, bukan kehilangan hak secara permanen. Jika masalahnya ada pada autentikasi, maka autentikasi bisa dilakukan. Jika masalahnya data belum sinkron, maka data bisa diperbarui. Jika masalahnya rekening bermasalah, maka rekening bisa diaktifkan kembali atau diganti. Dengan pemahaman yang benar, tidak perlu muncul kepanikan yang berlebihan. Yang penting adalah memastikan bahwa semua persyaratan telah dipenuhi dan data yang tercatat memang sudah benar. Sekarang bayangkan suasana sehari-hari pada 25 Maret 2026. Seseorang sedang duduk tenang di rumah, mungkin baru selesai beribadah, mungkin baru membersihkan halaman, mungkin sedang duduk di teras sambil melihat cucu bermain. Lalu masuk kabar tentang rapel pensiunan. Seketika suasana hati bisa berubah. Yang tadinya tenang menjadi tegang. Yang tadinya santai mulai memikirkan saldo rekening. Ini wajar, karena uang pensiun bukan hanya angka dalam tabungan. Uang pensiun menyangkut ketenangan hidup, menyangkut rasa aman, menyangkut kemampuan untuk tetap mandiri. Dari sana kebutuhan makan dipenuhi, obat dibeli, tagihan dibayar, bahkan kadang cucu masih mendapat uang jajan. Karena itu, jika ada kabar mengenai rapel, harapan memang mudah muncul. Tetapi jika kabarnya simpang siur, kekhawatiran juga datang. Maka daripada tenaga habis untuk panik, lebih baik tenaga itu dipakai untuk memeriksa keadaan sendiri. Sudah autentikasi atau belum? Data diri sudah cocok atau belum? Rekening masih aktif atau tidak? Ada perubahan administrasi yang belum dilaporkan atau tidak? Keluarga sudah tahu letak dokumen penting atau belum? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini jauh lebih berguna daripada terus menebak-nebak, sebab yang sering membuat seseorang semakin cemas bukan masalahnya sendiri, melainkan ketidakjelasan. Jika sampai 25 Maret 2026 masih ada yang belum melakukan autentikasi, sebaiknya jangan menunda lebih lama lagi. Cari tahu caranya dan lakukan sesuai ketentuan. Jika bisa melalui aplikasi Andal by Taspen, cobalah langkah-langkahnya secara perlahan. Jika merasa bingung, mintalah bantuan keluarga. Tidak ada salahnya meminta tolong, itu justru langkah yang bijaksana. Jika ada dugaan data belum sinkron, segera cek dokumen fisik, bukan hanya mengandalkan ingatan. Jika berada dalam keluarga pensiunan yang telah wafat, jangan langsung beranggapan bahwa hak rapel otomatis hilang. Cari tahu prosedur klaim ahli waris, siapkan dokumen yang diperlukan, dan urus melalui jalur yang benar. Jika baru saja pindah rekening atau bank mitra, jangan mengira semuanya pasti langsung beres. Pastikan kembali, tanyakan lagi, dan pantau sampai benar-benar selesai.
Ada beberapa persoalan klasik yang memang sering terjadi. Nama berbeda satu huruf. Bagi manusia tampak sama, tetapi bagi sistem dianggap berbeda. Rekening pasif karena jarang digunakan. Alamat berubah tetapi belum diperbarui. Perubahan status keluarga belum dilaporkan. Revisi SK pensiun belum selesai. Semua itu mungkin tampak kecil, tetapi justru dapat menjadi penyebab keterlambatan yang panjang. Itulah sebabnya tertib administrasi jangan dianggap sepele. Data yang rapi ibarat pondasi rumah. Sering tidak terlihat, tetapi jika pondasinya bermasalah, seluruh bangunan ikut terganggu. Untuk keluarga yang mendampingi orang tua pensiunan, perannya sangat besar. Anak, cucu, menantu, keponakan, atau siapapun yang dekat, sebaiknya membantu dalam urusan teknis seperti autentikasi, pengecekan rekening, atau pencocokan data. Bagi generasi yang lebih muda, hal-hal itu mungkin terasa sederhana. Tetapi bagi orang tua yang tidak terbiasa, semua itu bisa membingungkan. Pendampingan yang sabar sangat berarti. Bantuan kecil seperti mengisi aplikasi, memotret dokumen, menemani bertanya ke petugas, atau sekadar mengecek kecocokan data dapat membawa ketenangan yang besar. Pada akhirnya, inti dari semua ini perlu dipegang kuat-kuat. Persoalan rapel seringkali bukan soal ada atau tidak ada hak, melainkan soal apakah administrasinya sudah siap atau belum. Jika administrasi beres, autentikasi lancar, data sinkron, rekening aktif, dan tidak ada kendala lain, maka peluang pembayaran berjalan mulus tentu lebih besar. Tetapi jika ada bagian yang belum selesai, wajar jika sistem menahan proses sampai semuanya jelas. Itu bukan untuk mempersulit, melainkan untuk menjaga ketepatan pembayaran. Maka langkah yang paling bijak pada 25 Maret 2026 adalah bersikap tenang, memeriksa keadaan sendiri dengan jujur, merapikan hal-hal yang masih kurang, dan hanya berpegang pada informasi yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Jika masih ada pertanyaan seperti sampai kapan rapel yang tertunda bisa dicairkan, jawabannya memang bisa berbeda-beda tergantung kendalanya. Jika masalahnya hanya autentikasi yang belum dilakukan, setelah autentikasi selesai dan status terverifikasi, proses dapat berjalan kembali. Jika masalahnya administrasi yang lebih rumit, waktunya bisa lebih panjang. Jika masalahnya mutasi pembayaran atau pergantian rekening, waktunya juga bergantung pada seberapa cepat penyesuaian sistem diselesaikan. Karena itu, tidak semua kasus bisa disamakan. Tetapi satu hal tetap jelas, semakin cepat langkah perbaikan dilakukan, semakin besar peluang persoalannya cepat selesai. Maka pesan terpenting yang perlu diingat adalah ini, rapel adalah hak. Jika ada kendala, yang sering terjadi adalah tertunda, bukan hilang. Jika tertunda, dalam banyak kasus masih dapat diperbaiki. Jika masih dapat diperbaiki, maka yang dibutuhkan adalah langkah yang tepat, bukan kepanikan yang berkepanjangan. Tetap waspada, tetap hati-hati, tetap ingin tahu, tetapi jangan membiarkan ketakutan mengambil alih sebelum persoalannya dipahami dengan benar. Selama syarat dipenuhi, proses dijalankan sesuai aturan, dan informasi diambil dari jalur yang benar, harapan tetap ada. Dan ketika harapan itu dijaga dengan ketenangan, langkah yang diambil pun akan lebih tepat, lebih terarah, dan lebih menenangkan bagi diri sendiri maupun keluarga. Seluruh aparatur negara di pusat dan di daerah, termasuk PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, prajurit TNI dan Polri, para hakim, serta para pensiunan dengan jumlah total mencapai 9,4 juta penerima. Bagi pensiunan diberikan sebesar uang pensiun bulanan. Jadi saudara-saudara, cara berpikir dan cara berpikir tentang bernegara, cara berpikir tentang pembangunan yang konvensional, yang normatif adalah membangun pertumbuhan, ya, dan ada pemikiran selama ini, ya, pemikiran neoliberal, biar yang kaya nggak apa-apa, 0,1%. Lama-lama menurut teori ini, karena pertumbuhan, kekayaan menumpuk, nggak apa-apa menumpuk di atas, lama-lama akan menetes ke bawah. Nah, ini teori, tapi kenyataannya netesnya kapan sampai ke bawah? Jangan-jangan netesnya
300 tahun kita sudah mati semua. Ini menurut saya tidak tepat untuk kita, untuk negara seperti kita yang pernah dijajah, yang merdeka karena perjuangan, merdeka karena ratusan tahun perjuangan, di mana waktu kita merdeka, ya sebagian besar rakyat kita